dalam roh kita tetap sesatu, amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Dialah yang terbesar dan mulia. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, Dialah semua pemujiku.
Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Yes. Boleh bertepuk tangan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau bergerak bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk kerja-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Yes. Kita percaya bahwa di setiap langkah kita, masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Yes, semuanya Tuhan yang berkenan.
percaya Kau Tuhan atas tubuh seragam semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atas tubuh seragam semasa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Berjalan dalam kebenaran-Mu, damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing Your praises. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing Your praises. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan atas tubuh seragam semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Berjalan dalam kebenaran-Mu, damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Kita belajar firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Biarlah kita tidak khawatir, tidak takut, karena masa depan kita dalam genggaman dan tangan Tuhan. Amin. Yes. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh datang untuk lebih lagi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bapakku datang menyembah
Kita sama-sama sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kau dahsyat ya Tuhan. Hanya Kau yang kami muliakan. Tinggilah namamu. Kaulah sama-sama tak usah takut. Tak usah takut, sebab Kau sertaku. Tak usah takut, sebab Kau di dalamku. Tak usah takut, sebab Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib kuasa, berbuat baru. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib kuasa, berbuat baru. Aku setiap kali hidupku. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, buat kekuatan, kesehatan masih Tuhan berikan sampai saat ini. Dan biar kami dalam hari-hari kami boleh terus mengandalkan Tuhan, karena kami tahu kami nggak berjalan sendiri, tapi ada Tuhan Yesus yang selalu menemani setiap kami. Bahkan penghiburan sudah Tuhan sediakan. Kami rasakan ketenangan dalam hadirat-Mu. Kami rasakan kekuatan Tuhan kasih dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajar untuk setiap kami boleh terus dekat sama Tuhan dan melekat pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar kami sama-sama akan menyambut firman Tuhan. Kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berbicara setiap kami Tuhan Yesus. Kami buka hati kami buka telinga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga kami sama-sama menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua saudara-saudari TYF yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua yang ada di rumah dalam keadaan luar biasa, karena kita bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Amin. Di tengah krisis Indonesia yang sedang dirundung masalah mengenai virus corona, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, karena kami percaya Tuhan Yesus boleh bersama dengan kita boleh sehat semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita mau berbicara hari ini, Sabtu ini, Sabtu kedua bulan April, masih berbicara mengenai mobility. Apa sih mobility? Kita mau bahas dulu. Mobility itu berbicara mengenai kaum bangsawan, standar kaum bangsawan. Juga berbicara mengenai kejujuran, keberanian, kebaikan. Terus mobility berbicara mengenai orang-orang kelas sosial atas. Orang yang berkualitas, punya kualitas pikiran, karakter, perilaku, dia boleh unggul. Nah saudara, sesuai value TYF, nobility itu adalah menjunjung tinggi nilai-nilai firman Tuhan, menjadi generasi muda yang melakukan hal-hal yang mulia, menghormati Tuhan, keluarga, gereja, sesama bangsanya. Jadi jelas, ketika berbicara tentang nobility, value orang anak muda TYF, Tuhan tuh menginginkan kita sebagai anak muda mempunyai standar hidup yang berbeda.
standar hidup sebagai kaum bangsawan, standar hidup sebagai level kejujuran yang berbeda, keberanian yang berbeda, kebaikan yang berbeda. Kami berbicara tentang nobility, ada sesuatu yang Tuhan harapkan untuk kita, standar yang berbeda dengan dunia. Berbicara dengan kejujuran, mungkin orang dunia berkata, kalau kalian terlalu jujur, susah untuk maju. Tapi Tuhan berkata apa? Kita harus hidup berkenan, hidup takut Tuhan, berkat itu dari Tuhan, amin. Ketika orang dunia berkata kekudusan itu sekarang bukan hal yang penting lagi, tapi bagi anak Tuhan kekudusan itu penting. Ada standar yang berbeda bagi anak Tuhan. Saudara, kenapa ada suatu standar yang berbeda? Saya mau mengilustrasikan seperti ini. Misalnya Koko nih, Koko sekarang menjadi anak seorang presiden, anak presiden. Sebelum Koko menjadi anak presiden, Koko bisa berbicara seenaknya, mau pulang malam terserah, mau berbicara seenaknya terserah, mau buat status apapun terserah, nggak ada yang larang, mau berkelakuan apapun terserah. Tapi ketika mungkin Papa Koko menjadi seorang presiden, ada standar sebagai anak presiden, harus menjaga kelakuan, harus menjaga sifatnya, harus menjaga perilakunya. Karena apa? Karena ketika kita menyandang status sebagai anak presiden, yang disorot itu adalah Bapak kita, betul? Ketika kita jelek, kehidupan kita jelek, pasti yang disorot, wah itu anak presiden kita nggak benar, wah berbicara kasar atau gimana, nggak benar. Yang disorot bapaknya, presidennya, gitu kan? Sama. Kemarin Cirim berkata, kita itu adalah anak-anak Allah. Ketika kita menyandang status anak-anak Allah, berarti yang disorot adalah Bapak kita, Tuhan Yesus Kristus. Matius 5 ayat 16 berkata, demikian hendaklah terangmu bercahaya di hadapan banyak orang, sehingga semua orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi kenapa kita harus punya standar hidup yang berbeda bagi orang percaya? Karena ketika kita berbuat, sorotan itu Bapa kita. Ketika kita berbuat baik, kita itu memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Ya, kita lanjut. Kita mau baca satu ayat, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan ada Kristus di dalam hidup kita. Amin. Makanya kenapa kita harus punya standar hidup yang berbeda? Karena ketika kita menyandang sebagai status anak Allah, ada Kristus di dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Saudara, jadi standar anak Allah itu ketika kita melakukan, kita harus lihat apa yang kita perbuat itu sesuai kehendak Allah nggak? Apa yang kita lakukan itu berkenan nggak sama Tuhan? Apa yang kita lakukan itu baik nggak di mata Tuhan? Apa yang kita lakukan itu sempurna nggak di mata Tuhan? Amin. Kita mau lanjut baca Efesus 4. Khotbah Koko hari ini diambil dari satu perikop ayat Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Tapi Koko nggak mau baca satu perikop karena keterbatasan waktu. Mungkin kalian bisa baca di rumah. Ini satu perikop mengenai manusia baru. Tapi dari ayat ini, satu perikop ini, Koko ambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulan, kita itu harus mempunyai standar baru dalam hal apa aja sih dalam hidup kita. Kita lanjut. Standar baru dalam hal apa sih? Yang pertama, standar dalam hal pola pikir. Pola pikir yang baru. Sebagai anak Tuhan kita mempunyai standar dan pola pikir yang baru. Kita mau baca pola pikir lama itu apa sih? Dari ayat Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Boleh program Alkitabnya? Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. 19, perasaan mereka telah tumbuh sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Amin.
Jadi Koko kasih kesimpulan, Koko kasih tabel, pola pikir yang lama itu adalah apa aja sih? Pola pikir yang sia-sia. Pola pikir yang sia-sia itu apa sih? Pola pikir yang kita nggak bermanfaat, pola pikir yang nggak sesuai kehendak Tuhan, pola pikir yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik bagi hidup kita. Terus pola pikir lama itu pola pikir apa lagi sih? Pola pikir yang bodoh. Bodoh itu kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu baik atau tidak. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu membangun kita atau tidak gitu. Pola pikir apa lagi? Degil. Degil itu keras hati, nggak bisa diomongin. Nah, pola pikir yang itu biasa apa? Kita merasa paling pintar. Kita merasa paling hebat. Nggak bisa menerima masukan dari orang. Nah, saudara, Koko sering katakan ketika seseorang yang mempunyai pola pikir yang keras hatinya, nggak bisa menerima masukan, Koko bisa yakinkan orang itu nggak bakal bisa maju. Karena apa? Ketika orang mencapai kesuksesan, itu pasti pernah mengalami kegagalan. Dan dari kegagalan itu kita bisa belajar. Kita bisa terima masukan dari orang, kita bisa terima masukan dari senior kita, bagaimana kita bisa mengalahkan kegagalan itu untuk mencapai kesuksesan. Juga pola pikirnya apa? Penuh hawa nafsu. Wah, fokusnya pada dunia. Apa sih? Wah, gimana caranya uang kita supaya banyak? Pola pikir gimana kita supaya mendapatkan jabatan yang tinggi di kantor kita, atau gimana caranya saya punya keinginan egois, hawa nafsu, pengen punya mobil bagus apa, dan gimana caranya harus dilakuin, mau ngerugiin orang, mau nyakitin orang. Pola pikirnya pokoknya penuh hawa nafsu. Tetapi ketika kita tahu ada standar baru, kita harus memiliki pola pikir yang baru. Pola pikir yang baru itu apa sih? Kita baca dari Pengkhotbah 2 ayat 26. Pola pikir yang baru, karena kepada orang yang dikenalnya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin. Jadi jelas pola pikir yang baru adalah pola pikir yang berdasarkan hikmat dari Tuhan. Kepada orang yang dikenalnya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Kesukaan itu bisa berbicara tentang kebahagiaan, bisa berbicara tentang sukacita. Jadi apa? Ketika orang yang dikenal, kita punya hikmat. Ketika kita punya hikmat dari Tuhan, kita bisa melakukan, balik lagi ke tadi ayat Roma 12 ayat 2, melakukan sesuai kehendak Bapa. Apa yang kita lakukan itu bisa berkenan. Apa yang kita lakukan itu baik di mata Tuhan dan sempurna di mata Tuhan. Jadi ketika kita punya pola pikir yang baru, kita bisa dapat hikmat dari Tuhan. Mengaruniakan, syaratnya apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Selanjutnya, ketika standar hidup apa aja sih? Pola pikir. Pola pikir itu kenapa Koko bilang sangat penting? Karena pola pikir Anda menentukan apa yang Anda akan lakukan. Pola pikir itu kenapa sangat penting? Karena ketika pola pikir kalian salah, kalian akan melakukan hal yang salah. Tapi ketika pola pikir kalian benar, kalian mempunyai hikmat dari Tuhan, kalian akan melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Nah, pola pikir yang baru terlihat dari respon ketika menghadapi masalah. Ketika kita diubahkan, pola pikir kita diubahkan, tingkah laku kita diubahkan, itu bisa terlihat dari respon kita menghadapi masalah. Yang pertama apa sih pola pikir baru itu ketika respon kita menghadapi masalah? Yang pertama, kita bisa tenang. Tenang, Koko ambil dari Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Saudara, dalam tinggal tenang dan percaya. Kenapa kita harus tenang? Karena kita percaya Tuhan selalu bersama kita. Amin. Kenapa kita harus tenang ketika menghadapi masalah? Karena kita kenal siapa Tuhan kita. Amin. Kenapa kita harus tenang menghadapi masa depan kita? Karena kita tahu Tuhan kita merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kenapa kita harus tenang? Satu hal yang ingat, kenapa kita harus tenang? Seberapa besar Anda bisa tenang menunjukkan seberapa besar rasa percaya kamu kepada Tuhan. Kau mau kesaksian dikit, kehidupan Koko sehari-hari itu ditunjukkan dengan, dihadapkan dengan pekerjaan yang menuntut rasa stres yang tinggi, resiko yang besar.
Koko harus ngatur semua dari ekspedisi, peternakan, distribusi, mengatur keuangan semua. Koko ketemu satu orang, dia berkata gini, anak Tuhan juga, kok saya melihat Koko tuh masalah banyak yang dikerjakan apa segala sesuatu. Tapi kok saya melihat Koko sukacita ya. Kok bisa melihat tenang ya. Padahal sebenarnya masalah tuh ada aja. Gitu. Satu hal yang Koko bilang, ketika Koko tenang, berarti Koko tuh percaya sama Tuhan Koko. Ketika Koko bisa tenang, kenapa Koko tenang? Karena Koko percaya selama ini Tuhan itu sangat baik. Selama ini Tuhan itu sudah banyak mengadakan mujizat bagi kehidupan Koko. Jadi Koko berpikir gini, ketika kita nggak tenang, berarti kita tuh nggak percaya sama Tuhan kita. Amin. Semua Tuhan, kalian cari di ayat Alkitab, nggak ada yang janji Tuhan, anak Tuhan itu nggak punya masalah, nggak ada. Tapi banyak janji-janji Tuhan yang selalu menyertai. Aku akan berdiri di depan kalian, aku akan menyertai, aku tidak akan membiarkan kamu tergeletak. Tenang, percaya janji Tuhan. Saudara, kenapa kita harus tenang lagi? Gitu ya. Dari cerita anak murid-murid Tuhan Yesus yang ketika dalam pesawat itu diombang-ambingkan oleh angin sakal, dia ketakutan. Ketika Tuhan Yesus datang, dia di atas air, apa hal yang perkataan pertama yang dikatakan oleh Tuhan apa? Tenanglah, ini aku, jangan takut. Bukan, hei jangan takut, tapi kata Tuhan, tenanglah. Kenapa yang bikin dia takut? Dia melihat Tuhan itu seperti hantu. Dan makanya itu kenapa kita harus tenang. Karena ketika kita tidak tenang, ketika kita tidak takut, kita tuh berarti hanya fokus pada masalah kita. Ketika kita khawatir, berarti kita hanya fokus terhadap masalah hidup kita, pergumulan kita. Ketika murid-murid Tuhan Yesus itu takut melihat Tuhan, diilustrasikan kok begini, kok dapat segini. Berarti ketika kita nggak tenang, kita tuh nggak bisa melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita nggak tenang, kita tuh nggak bisa melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita hanya fokus sama masalah kita gitu. Padahal kalau kita lihat fokus sama Tuhan, kita bisa lihat Tuhan itu bekerja. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Nah, ketika pola pikir menghadapi masalah itu tenang, habis tenang apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kenapa kita harus berdoa? Supaya kita dapat hikmat dari Tuhan. Selalu pokok kalau di kantor pagi doa sendiri sama Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat sebagai pemimpin. Sehingga apa yang saya lakukan, keputusan yang saya keluarkan, semuanya berkenan di hadapan-Mu, semuanya baik di mata Tuhan. Dapat hikmat. Kenapa orang kebanyakan, oh anak Tuhan itu sukses, wah segala, karena punya hikmat dari Tuhan. Dia bisa melakukan apa yang Tuhan mau, dia bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita berbicara tenang, ketika kita berbicara doa, apa cukup sampai situ? Ketika kita menghadapi masalah, oh tenang dan berdoa. Ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus melakukan perbuatan iman itu. Diambil dari Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara, banyak orang ketika menghadapi masalah, dia nggak melakukan apa-apa, atau mungkin melakukan tapi tidak mengandalkan Tuhan, atau mungkin hanya doa saja tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi ingat, ketika kita mengharapkan mujizat dalam hidup kita, kita harus menyerahkan sama Tuhan. Tapi ingat, ada bagian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin semua anak-anak muda di rumah punya masalah tentang masa depan, tentang mungkin jodoh, mungkin atau tentang kerjaan, atau cita-cita kuliah. Saya pengen jadi dokter. Tuhan, saya doa, Tuhan, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi dokter. Tapi ingat, oke, kata Tuhan, kamu pengen jadi dokter. Ada bagian yang harus kita lakukan. Apa? Melakukan perbuatan iman itu. Kamu pengen jadi dokter, kamu harus belajar benar-benar. Kamu harus belajar sungguh-sungguh. Ketika Tuhan melihat kesungguhan hatimu, tenang, berkat Tuhan akan atur semua. Jalannya Tuhan akan kasih semuanya lancar. Jangan pernah khawatir. Nah, melakukan perbuatan iman. Saudara, saya mau kesaksian dikit lagi mengenai gereja. Puji Tuhan, 2 minggu kemarin gereja kita melakukan sesuatu. Kita menyumbang untuk gereja Sukabumi ini.
Gereja kita boleh beriman, wah Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan sembuhkan Indonesia, Tuhan jaga lawat Indonesia, Tuhan berkati orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Tapi ketika kita meminta sama Tuhan, kita sebagai anak Tuhan apa yang kita lakukan? Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ketika kita berharap Tuhan Sukabumi, Tuhan boleh bersihkan, singkirkan segala penyakit virus, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa? Oleh karena itu gereja kita mau melakukan perbuatan iman. Kita mau menjadi berkat buat Sukabumi ini. Puji Tuhan, minggu kemarin kita sudah serahkan semua ke wali kota. Kita nyumbang desinfektan 300 liter, nyumbang alat-alat APD pelindung diri untuk tenaga medis di Sukabumi. Itu melakukan perbuatan iman. Ketika kita kasih desinfektan, kita wali kota besoknya saya lihat di berita, wah dia penyemprotan desinfektan keliling kota Sukabumi. Ada perbuatan yang kita lakukan sambil kita beriman. Tuhan bisa singkirkan, Tuhan bisa jauhkan virus itu dari Sukabumi, tapi ada perbuatan yang kita lakukan. Dan saya puji Tuhan, bersyukur saya lihat di Facebook banyak sekali anak Tuhan di Sukabumi ini yang punya hati untuk memberi. Banyak yang dia melakukan bagi-bagi masker gratis, bagi-bagi makanan gratis ke ojek online dan orang-orang tukang rongsok dan lain-lain. Suatu berarti dia mempunyai hati untuk melakukan perbuatan iman. Amin. Pola pikir yang baru, balik lagi, ditentukan, dilihat dari respon bagaimana kita menghadapi masalah. Yang pertama, kita boleh tenang, karena tenang itu menunjukkan rasa percaya kita sama Tuhan. Yang kedua, kita boleh berdoa, karena dengan berdoa kita mempunyai hikmat apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, kita harus melakukan perbuatan iman. Amin. Nah, yang kedua, apa sih pola pikir yang baru? Standar hidup yang baru, apa sih yang kedua? Yang pertama, pola pikir, dari pola pikir perkataan. Kita baca dari Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Perkataan, standar perkataan yang baru. Kok nggak bahas terlalu banyak, karena minggu kemarin sudah dibahas sama Cirin tentang perkataan seorang bangsawan. Kok mau ulas lagi? Ciri hidup bangsawan itu perkataannya membangun, penuh kasih, bukan membuat hoax, mempersatukan, tidak egois, mengakui kesalahan, memotivasi, membangun, pendamai dan berkata-kata tanpa emosi. Jadi ketika kita diubahkan standar yang baru itu, kita menjadi standar dalam perkataan yang baru. Standar level perkataan yang mungkin Efesus katakan jangan dulu kita berkata kotor keluar dari mulut kita, tapi sekarang apa yang kita katakan kita bisa membangun. Kita supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, mungkin saudara-saudari semua ada yang belum kerja di sini, belum cari uang. Gimana kok kita bisa membantu orang, kita bisa membantu teman kita? Membantu menguatkan orang bukan hanya berdasarkan uang saja, tapi dari perkataan pun kita bisa membantu orang. Teman kalian kesusahan, dengan perkataan kalian bisa memotivasi. Kalian boleh ingatkan lagi janji Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Kalian boleh saling menguatkan. Cukup dengan perkataan. Banyak perkataan yang kotor, perkataan yang menghina orang, bahkan perkataan itu bisa membuat hidup orang banyak loh. Artis Korea itu bunuh diri karena nggak kuat dibully, dikata-katain. Perkataan itu sangat penting. Jadi perkataan itu bisa membuat seseorang hancur atau bisa membuat seseorang menjadi bangkit. Amin. Yang terakhir, standar apa sih yang baru? Balik lagi, pola pikir, perkataan, hati yang baru. Kita baca dari Efesus 4 ayat 28. Hati yang baru itu hati yang apa sih? Hati yang memberi dan hati yang mengasihi. Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, hati yang memberi. Enggak jaminan kita sebagai anak Tuhan semua punya hati memberi. Dan satu hal, jangan kita salah dalam persepsi memberi. Memberi itu enggak usah nunggu kita menjadi kaya. Memberi itu enggak usah, memberi yang uang besar itu yang berkenan sama hadapan Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari kisah janda miskin yang waktu itu memberikan 1 duit
Tuhan berkata apa? Dia memberikan lebih banyak daripada orang lain. Karena apa? Dia memberikan dari kekurangannya. Tuhan tidak melihat pemberian kita besarnya apa, tapi Tuhan melihat hati kita. Karena apa? Firman Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita dan penuh kerelaan. Jadi memberi hati yang baru, hati yang mau memberi. Kemarin Koko waktu ketemu wali kota, dia berkata gini, kadang orang yang banyak komen, orang yang banyak kritik, ketika punya hati memberi, dia nolak. Nah, makanya Tuhan menginginkan kita mempunyai standar yang baru di dalam hati kita. Kita boleh mempunyai hati yang memberi. Memberi itu bukan berarti besarnya, tapi mempunyai hati yang sukarela, hati yang sukacita ketika kita memberi. Juga hati yang yang mengasihi. Saudara, kita baca Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Saudara, standar hati yang baru itu hati yang mengasihi. Segala kepahitan, kegeraman, hati yang lama, kita mungkin kepahitan sama orang, kita mungkin kesel, marah, kita mungkin sakit hati, kita mungkin sakit hati karena, atau mungkin kita sering fitnah orang. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saudara, kita mempunyai kasih hati yang mengasihi. Jangan pernah, pokoknya berpikir gini, jangan pernah kita berbicara tentang mengampuni kalau kita tidak pernah disakiti orang. Amin. Nggak mungkin kalian bisa ngomongin, oh mengampuni ini kalau kalian tidak pernah disakiti orang dan kamu belajar untuk mengampuni. Kenapa kita harus mengasihi sih? Kenapa? Ketika Petrus bertanya sama Tuhan, Tuhan, berapa banyak sih saya harus mengampuni? 7 kali kah? Kata Tuhan apa? 70 kali 7 kali. Bukan berarti konteks ini jadi 490 kali atau gitu, tapi saya mendapatkan berarti kita harus terus belajar mengasihi, belajar mengampuni. Mungkin anak muda banyak yang kepahitan dengan orang tua, dengan orang lain, tapi Tuhan menginginkan kita mempunyai standar hati yang baru, mengasihi. Mengasihi sama siapa sih? Satu ayat penutup, kita baca ayat Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi jelas Tuhan pengen kita memiliki standar yang tinggi. Mengasihi siapa? Ini perkataan Tuhan Yesus. Kalau kamu mengasihi orang yang baik, kamu berbuat baik sama orang yang baik sama kamu, itu mah biasa. Nah itulah kita harus punya level yang berbeda. Kamu bisa nggak mengasihi musuhmu? Kamu bisa nggak mengasihi orang yang udah nyakitin kamu? Bodoh amat dia masih mau gimana? Tapi kamu bisa nggak mengasihi? Kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. Kemarin hari Jumat kemarin kita baru memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, membuktikan betapa besar kasih setia Tuhan, betapa besar Tuhan mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, kita yang Tuhan yang dulu tidak berdosa dibuat berdosa karena kita. Saking mengasihinya sama kita, dia rela korbankan dirinya. Oleh karena itu kita figur Tuhan aja udah mengampuni, udah mengasihi kita. Nggak ada alasannya bagi kita untuk tidak mengasihi. Amin. Jadi sekian firman Tuhan hari ini. Koko kasih ringkasan firman Tuhan hari ini. Jadi standar hidup yang berbeda, standar hidup level atas bangsawan. Apa sih? Mempunyai pola pikir yang baru, mempunyai perkataan yang baru, dan mempunyai hati yang baru. Pola pikir yang baru sangat penting karena menentukan apa yang akan kalian lakukan. Pola pikir sangat penting karena menentukan respon ketika kalian menghadapi masalah. Kalian bisa tenang, berdoa, dan kalian harus melakukan perbuatan iman itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami Tuhan berbicara tentang nobility Tuhan, berbicara mengenai kaum bangsawan Tuhan, unggul dalam karakter, dalam perilaku Tuhan. Kami mau Tuhan, kami setelah mengerti firman Tuhan ini, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan menuntut kami menjadi berbeda, menjadi tidak serupa dengan dunia ini Tuhan. Kami mau menjadi teladan Tuhan. Kami mau Tuhan dalam perbuatan kami, orang bisa melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di surga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan,
Biarlah Tuhan, anak muda Tuhan hari ini Tuhan boleh belajar Tuhan mengenai standar hidup yang baru yang Tuhan inginkan. Boleh mempunyai standar hidup, pola pikir yang baru, pola pikir yang penting dalam menentukan apa yang akan kita lakukan. Boleh menentukan respon kita ketika menghadapi masalah. Ketika kami menghadapi masalah, kami boleh tenang, kami boleh berdoa, dan kami boleh melakukan perbuatan iman kami Tuhan. Juga Tuhan, kami mempunyai perkataan yang baru Tuhan, perkataan bukan yang menyakiti orang, tapi perkataan yang membangun Tuhan, sehingga orang yang mendengar boleh memperoleh kasih karunia Tuhan. Kami juga boleh belajar Tuhan, kami boleh mempunyai hati yang baru Tuhan, hati yang memberi dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempercayai Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema dan anak-anak muda boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin.